guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para pelancong dimanapun kalian berada? Berhati-hatilah saat menaiki pesawat, karena siapa tahu pesawat yang kalian tumpangi malah dibajak oleh sosok yang di luar nurul. Seperti film pada kali ini yang berjudul Black Box tahun 2006. Oke lah, daripada kelamaan dan pastinya ada yang bilang udah pernah lihat bang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan sebuah rekaman yang dibuat oleh salah satu penumpang Pipit Airlines bernama Jeremy. Dengan wajah yang pucat, Jeremy memberitahu jika saat ini pesawat yang ia tumpangi telah diserang oleh sebuah entitas yang mengerikan dan tidak diketahui asal-muasalnya. Jeremy pun memperingatkan jika pesawat ini sampai berhasil mendarat, sudah dipastikan seluruh umat manusia akan dalam bahaya. Kira-kira apa yang sebenarnya telah terjadi? Ya nggak tahu. Kemudian, kisah dimulai sebelum keberangkatan Pipit Airlines yang ditumpangi oleh Jeremy. Saat Jeremy sibuk pelanga-pelongo, seorang janda cantik bernama Paula dan putrinya yang bernama Chloe juga sedang menunggu keberangkatan Pipit Airlines yang ngaret akibat cuaca buruk. Hingga setelah mendengar pengumuman keberangkatan, Paula mengajak Chloe untuk bersiap. Epic metabolism and weight. Okay, thank you. There we go. Singkat waktu setelah persiapan dirasa oke, Kapten Joseph meminta kopilotnya yang bernama Ashley untuk bersiap melakukan take off. Singkat cerita, di malam harinya, Chloe yang kebelet ngompol bergegas pergi ke toilet. Namun saat akan pergi, suainya ia malah keduluan si Abah yang terlihat menderita goh-goy kronis. Hingga saat si Abah memasuki toilet, Chloe pun kesal karena dua toilet di pesawat ini sudah terisi. Lantas apa boleh buat, Chloe pun terpaksa harus menunggu antrian. Beberapa saat kemudian, pramugari pirang bernama Rahel bersama rekannya yang bernama Emma berusaha menanyakan kondisi si Abah yang sedari tadi belum keluar toilet. Hingga saat si Abah bernama Zeus keluar, ia yang ripuh langsung meminta sebotol air. Namun bisa kita lihat, Jeremy pun risih saat melihat goh-goy kronis si Abah Zeus yang semakin tidak terkendali. Takut si Zeus mengalami penyakit kolorna, Jeremy pun meminta izin pada Emma untuk pindah tempat duduk. Sesaat kemudian, sambil bergelut dengan goh-goy yang terasa semakin ekstrim, tiba-tiba saja Abah Zeus melihat sesuatu di langit yang poek. Entah apa yang ia lihat, tiba-tiba si Zeus memperingatkan semua penumpang jika saat ini mereka dalam bahaya. Di tengah kericuhan yang terjadi, bagaikan mau turun dari angkot, si Zeus malah sok-sokan ingin membuka pintu pesawat di ketinggian 4.000 kaki. Namun pada akhirnya, aksi nekatnya ini berhenti setelah penyakit kronisnya tidak bisa lagi ditahan hingga membuat Abah Zeus terkapar tak berdaya. Melihat kejadian itu, Jeremy yang merupakan seorang mantri berusaha untuk memberikan pertolongan. Sungguh malang, Abah Zeus pun modar akibat mengalami goh-goy kronis. Lantas karena bandara terdekat masih jauh, mereka pun terpaksa harus menunda proses evakuasi pada jasad Abah Zeus. Sorry, sir. Setelah menutupi jasad Zeus, mereka mulai bertanya-tanya tentang penyebab kematian si Zeus. Terlebih mereka khawatir jika si Zeus memiliki penyakit menular seperti satu virus mengguncang dunia, virus dari kota Wuhan, Cina. Melihat bestinya ketakutan, Emma berusaha menenangkannya. Terlebih penyebab kematian si Abah masih belum bisa dipastikan.
Sesaat kemudian, Jeremy yang sedang gelisah seketika heran saat melihat cahaya RGB kelap-kelip di dalam pekatnya awan. Dirasa sesuatu telah terjadi, ia yang khawatir bergegas memberitahu hal ini pada kedua pramugari. Namun baru saja menceritakannya, tiba-tiba saja Jeremy merasakan puyeng ekstrim. Dan anehnya di waktu yang sama, Chloe memberitahu si ibu jika saat ini dirinya merasakan demam. Dirasa efek mabuk udara, Paula langsung mengajak Chloe untuk meminta obat antimo. Dan saat mereka sedang menunggu diambilkan obat, sontak Jeremy pun kaget saat melihat Chloe yang mengalami congean darah. Di tengah keheranan, Jeremy langsung meminta kapas untuk menyumbat conge Chloe. Namun seketika mereka pun kaget karena Jeremy pun mengalami hal yang sama seperti Chloe, yaitu conge berdarah. Dirasa ada yang salah, Emma berniat memastikan keadaan para penumpang dengan meminta mereka untuk memencet bel jika merasa tidak enak badan. Dan sungguh edan, Emma pun syok parah saat menyadari semua penumpang mengalami masalah kesehatan. Setelah mengetahui hal tersebut, Chloe dan Jeremy diminta untuk duduk, sementara ia akan memberitahukan hal ini pada Kapten Joseph. Di saat itu pula, Joseph yang mendapat info darurat langsung memberitahu para penumpang jika saat ini dirinya akan mengalihkan penerbangan ke bandara terdekat. Lantas, ketika Emma sedang berusaha menenangkan para penumpang, di saat itu pula seorang polwan bernama Loren langsung panik saat dirinya mengalami gejala yang sama seperti yang lainnya. Sesaat kemudian, Joseph pun heran saat melihat cahaya aneh muncul dari awan badai. Lalu tiba-tiba, my god, tiba-tiba saja pesawat ini dikerubungi awan aneh hingga membuat pesawat mengalami turbulensi ekstrim. Di saat itu pula, Kapten Joseph terlihat tidak mampu mengendalikan pesawat yang terdeteksi melenceng dari jalur penerbangan. Dan kini giliran Kapten Joseph yang mengalami conge berdarah. Di tengah situasi genting, polwan Loren berusaha menenangkan para penumpang agar jangan panik dan tetap duduk di kursi masing-masing. Saat para penumpang mulai pingsan, badai aneh ini terlihat semakin ekstrim. Our parachute. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mengalami guncangan dahsyat, kini mereka pun heran saat keadaan tiba-tiba menjadi tenang. Dan saat mengecek keadaan sekitar, mereka pun tercengang saat pesawat ini seolah berada di dimensi lain. Tak cuman itu, kelistrikan pesawat terlihat mengalami gangguan. Lantas Jeremy pun heran saat melihat lendir yang merembes dari dinding kabin. My god, sontak mereka pun kaget saat melihat makhluk aneh yang nemplok di badan pesawat. Kepanikan pun semakin menjadi saat makhluk ini berusaha untuk memasuki kabin pesawat. What's going on? Trying to get it. Entah apa itu, mereka pun syok saat melihat cahaya mirip Rasengan melintas di dalam kabin. Sementara di WC, Asep yang sedang bersembunyi seketika merasa heran saat mendengar suara aneh dari dalam pamodolan. My god, kira-kira makhluk apa yang mengokop wajah Asep? Beberapa saat kemudian, seolah dikendalikan sesuatu, Asep terlihat keluar dari WC dengan kondisi bermandikan air kloset yang bau tai. Lalu tiba-tiba,
my god, mereka pun panik saat salah satu penumpang digondol sesuatu dari luar pesawat. Di tengah kondisi muleg berasap, para penumpang diminta untuk segera mengenakan alat bantuan pernapasan. Hingga di tengah kekacauan yang terjadi, mereka pun tidak sadar jika ada entitas mengerikan yang sedang menghampiri mereka. Oh my god, lagi. Ternyata makhluk ini adalah sejenis alien berwajah isi cangcut dengan tentakelnya yang mengerikan, di mana alien ini terlihat menyerang para penumpang secara membagong buta. Sungguh edan, tidak hanya tentakelnya yang mematikan, alien ini memiliki spell Aegis yang tidak bisa ditembus dengan peluru. Di tengah situasi mencekam, Emma langsung membuka pintu kargo sementara Jeremy dan beberapa orang lainnya berusaha menahan si alien dengan barang-barang seadanya. Saat berhasil lolos, Jeremy pun syok parah saat sekilas melihat si Abah Zeus yang kembali hidup. Hingga di tengah keadaan genting, mereka pun bingung harus berbuat apa. Namun tak lama kemudian, suara alien terdengar berusaha membuka pintu kargo. Okay, I'm coming. What the fuck? Sontak mereka pun kaget saat si alien memasukkan larva kecil ke dalam kargo. Merasa bertanggung jawab, Loren si paling poluan berusaha untuk mencarinya. Entah makhluk apa yang masuk ke dalam mulutnya, Jeremy yang penasaran berniat mengecek kondisi Loren. Saat Randy yang berjiwa pahlawan menahan pintu, Jeremy meminta yang lainnya untuk pergi ke ruangan lain. Sungguh malang, Randy yang berjiwa pahlawan harus tewas setelah ditarik Loren yang dikendalikan larva alien. Sesaat kemudian, Jeremy yang merasa pesawat ini tidak sedang terbang, sepakat bersama yang lain untuk membuka pintu keluar dari kargo. Dikira terdampar di mana, rupanya sedari tadi pesawat ini masih melayang-layang di udara. Dirasa pesawat ini menyimpan perlengkapan terjun, Emma meminta semua orang untuk mencari parasut. Di tengah pencarian, Jeremy memberitahu jika paket miliknya ini berisi jasad istrinya. Rupanya, perjalanan Jeremy kali ini yaitu untuk pulang kampung guna memakamkan jasad istrinya yang bernama Betty. Di mana tempo hari, Jeremy yang sedang kekempingan bersama istrinya harus mengalami nasib tragis setelah Betty yang doyan popotoan malah terjatuh dari jurang akibat terlalu fokus dengan kamera. Dirasa sudah cukup sesedihannya, mereka yang menemukan parasut bergegas untuk melakukan persiapan. Tapi di tengah persiapan, tiba-tiba saja Chloe mendengar suara si ibu yang memintanya untuk membuka pintu, tanpa ia tahu jika ibunya sudah dikendalikan oleh si alien. Oh no! Saat
Saat Emma berhasil terjun, Jeremy yang terpojok hanya bisa bersembunyi dalam lemari. Namun di saat itu pula, Emma yang sedang melayang seketika heran saat dirinya tiba-tiba tertahan oleh sebuah energi yang membuatnya melayang di udara. Dan betapa syoknya Emma saat melihat pesawat pipit Airlines ternyata sedang ditawan alias dibajak oleh sebuah kapal alien berukuran raksasa. Di tengah rasa syok, Emma yang tersedot energi alien hanya bisa pasrah. Sementara di dalam pesawat, alien ini terlihat menyebarkan ratusan larvanya untuk mengendalikan para penumpang, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Kembali pada Jeremy yang sedang bertahan dari serangan alien. Beberapa saat kemudian, Jeremy merasa lega saat alien ini sudah pergi. Namun tanpa ia sadari, seekor larva berhasil memasuki peti mati Betty. Hingga sesaat kemudian, Jeremy yang berhasil keluar merasa heran saat pesawat ini kembali mengudara seperti semula. Dirasa ada sesuatu, Jeremy bergegas mengecek kondisi kabin. Hi, baby. Sontak Jeremy pun melongo saat melihat istrinya kembali hidup. Lantas, Betty yang kini dikendalikan alien memberitahu jika mulai saat ini kami akan menguasai bumi. Di mana si alien memberitahu rencananya, yaitu mereka berniat untuk menginfeksi seluruh manusia yang ada di bumi untuk dikendalikan seperti boneka, menggunakan jutaan larva yang akan disebar ke seluruh penjuru dunia. Setelah mendengar rencana itu, Jeremy langsung pergi, di mana ia tidak akan membiarkan pesawat ini mendarat hingga menginfeksi umat manusia. Namun setibanya di kabin, ia pun syok parah saat melihat para penumpang benar-benar terlihat normal. Padahal dalam diri mereka terdapat larva alien yang siap menginfeksi jutaan manusia. Oh my god. Put the weapon down. Rupanya saat ini Jeremy berniat untuk menabrakkan pesawat ini hingga hancur berkeping-keping agar umat manusia bisa diselamatkan. Akan tetapi tindakannya ini malah dianggap sebagai teroris pembajak pesawat. Piece of shit is gonna crash the plane. Go down. Autolance, come on. Namun sungguh suwe, operator yang mengetahui tindakan Jeremy langsung mengaktifkan sistem anti pembajakan hingga membuat pesawat ini bisa landing secara otomatis. Sudah jatuh tertimpa dahan jengkol, Jeremy yang berusaha menyelamatkan dunia malah dianggap sebagai teroris hingga ia pun dibekuk tim militer. Di saat itu pula, para penumpang yang sudah terinfeksi seakan menatapnya dengan tatapan puas, di mana mereka akan dengan mudah menyebarkan larva-larvanya ke seluruh penjuru dunia. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 5,1 dan menurut saya yang cocok sajalah dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Black Box tahun 2026. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.